Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Dr. Rosmini Ramli, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Risiko, yang telah memberikan kami kesempatan untuk memaparkan hasil kerja kelompok kami mengenai analisis risiko UMKM pada Rumah Makan Mahkota Minang. Di sini kami dari kelompok 8, terdiri dari 3 anggota, dengan saya sendiri, Alena Herunisa selaku moderator dengan NIM 22500914003, dan juga ditemani oleh rekan-rekan saya yaitu Aprila Aulianisa Juhrub dengan NIM 22500091407, Mulkiah dengan NIM 22500091420. Baik, untuk profil singkat akan dipaparkan oleh saya sendiri. Jenis usaha yaitu dagang, nama usaha Rumah Makan Mahkota Minang, pemilik usaha Haji Juno, tahun didirikan 2023, cabang ke-11. Produk yang ditawarkan berbagai macam masakan Padang. Alamat Jalan Ibu Ganirah, Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat dengan kode pos 40531. Untuk yang selanjutnya mengenai identifikasi resiko. Identifikasi resiko itu terdiri dari 4 fungsi perusahaan, yaitu keuangan, pemasaran, operasional, dan SDM. Di sini kami telah membagi kode dari 4 fungsi perusahaan tersebut. Untuk kode K1 sampai K3 keuangan, P1 sampai P3 pemasaran, O1 sampai O4 operasional, S1 sampai S3 SDM. Untuk kode K1 yang pertama yaitu naiknya harga bahan baku, K2 kerugian akibat kesalahan transaksi, K3 pencatatan keuangan manual, P1 banyaknya pesaing, P2 perubahan preferensi konsumen, P3 kurangnya promosi, O1 produk yang tidak terjual habis, O2 kualitas produk kurang konsisten, O3 kebocoran gas, O4 keterlambatan membuka toko, S1 kecelakaan kerja, S2 kekurangan tenaga kerja, S3 kecurangan tenaga kerja. Selanjutnya pengukuran risiko. Skala untuk probabilitas, skala 1 kurang dari 2 kali per bulan dengan keterangan sangat jarang, skala 2 3-4 kali per bulan dengan keterangan jarang, skala 3 5-6 kali per bulan dengan keterangan kadang-kadang, skala 4 7-8 kali per bulan dengan keterangan sering. Untuk skala yang terakhir yaitu skala 5 lebih dari 9 kali per bulan dengan keterangan sangat sering. Skala dampak, skala 1 kurang dari 100.000 dengan keterangan sangat kecil, skala 2 101.000 sampai dengan 200.000 dengan keterangan kecil, skala 3 201.000 sampai dengan 300.000 dengan keterangan menengah, skala 4 301.000 sampai dengan 400.000 dengan keterangan besar, skala 5 lebih dari 401.000 dengan keterangan sangat besar. Selanjutnya skala untuk tingkat resiko 1-5 dengan keterangan sangat rendah, 6-10 dengan keterangan rendah, 11-15 dengan keterangan sedang, 16-20 dengan keterangan tinggi, 21-25 dengan keterangan sangat tinggi. Pengukuran risiko di sini ada risiko keuangan, kode PK1, risikonya naiknya harga bahan baku, probabilitasnya 2, dampaknya 3, skornya 6, dan kategorinya rendah. Kode K3, risikonya kerugian akibat kesalahan transaksi, probabilitasnya 2, dampaknya 1, skornya 2, dan kategorinya sangat rendah. Kode K3, risikonya pencatatan keuangan manual, probabilitasnya 5, dampaknya 4, skornya 20, dan kategorinya tinggi. Di sini ada risiko pemasaran. Kode P1, risikonya banyaknya pesaing, probabilitasnya 5, dampaknya 4, skornya 20, dan kategorinya tinggi. Kode P2, perubahan preferensi konsumen, probabilitasnya 2, dampaknya 4, skornya 8, kategorinya rendah. Kode P3, risikonya kurangnya promosi, probabilitasnya 5, dampaknya 3, skornya 15, dan kategorinya rendah. Pengukuran risiko, di sini ada risiko operasional, kodenya O1. Risikonya adalah produk yang tidak terjual habis, probabilitasnya 5, dampaknya 3, skornya 15, dan kategorinya sedang. Ada kode
O2, risikonya kualitas produk kurang konsisten. Probabilitasnya 2, dampaknya 1, dan skornya 2. Kategorinya sangat rendah. Kode O3, risikonya kebocoran gas, probabilitasnya 2, dampaknya 1, skornya 2, kategorinya sangat rendah. Kode O4, risikonya keterlambatan membuka toko, probabilitasnya 3, dampaknya 5, skornya 15, kategorinya sedang. Selanjutnya ada risiko SDM, kodenya S1, risikonya kecelakaan kerja, probabilitasnya 4, dampaknya 1, skornya 4, dan kategorinya sangat rendah. Kode S2, risikonya kekurangan tenaga kerja, probabilitasnya 2, dampaknya 2, skornya 4, dan kategorinya sangat rendah. Adapun yang terakhir kode S3, risikonya kecurangan tenaga kerja, probabilitasnya 1, dampaknya 3, skornya 3, kategorinya sangat rendah. Selanjutnya ada pemetaan risiko. Di sini ada pemetaan risiko memaparkan mengenai pemetaan risiko. Di sini terdiri dari EMP kuadran. Kuadran yang pertama itu adalah kuadran yang berisi risiko yang dapat mengancam pencapaian tujuan perusahaan. Lalu ada kuadran yang kedua adalah risiko yang berbahaya dan jarang terjadi. Untuk kuadran yang ketiga berisi risiko yang jarang terjadi, berisi risiko yang terjadi secara rutin. Lalu untuk kuadran yang keempat adalah risiko yang tidak berbahaya. Untuk risiko-risiko yang ada di kuadran 1 di sini adalah risiko dengan kode K3 dan P1, lalu P3 dan O1, lalu ada O4. Dan untuk risiko yang ada di kuadran kedua ini adalah risiko dengan kode E1. Lalu ada kuadran yang ketiga, risiko dengan kode K1, P2, dan S3. Lalu yang terakhir yang ada di kuadran 4 ini adalah risiko dengan kode K2, O2, O3, dan S1. Sekian presentasi dari saya, kembali kepada moderator. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengendalian risiko. Untuk jenis risiko yang pertama itu yaitu keuangan. Terdapat 3 kode, yang pertama K1, K2, dan K3. Untuk K1 itu risikonya naiknya harga bahan baku, pengendalian risikonya menggunakan risk retention. Untuk solusinya mempersiapkan dana cadangan dan mencari supplier lain yang menyediakan bahan baku sesuai kebutuhan. Untuk K2, risikonya kerugian akibat kesalahan transaksi, pengendalian risikonya menggunakan risk retention. Kemudian solusinya meningkatkan ketelitian pada saat proses transaksi saat uang masuk maupun keluar, dan memberikan lauk tambahan sebagai pengganti uang yang dibayar berlebih oleh konsumen. Untuk K3, risikonya pencatatan keuangan manual, pengendalian risikonya risk retention. Solusinya mulai memakai mesin kasir dan menggunakan software keuangan untuk melakukan pencatatan keuangan secara digital. Kemudian, jenis risiko yang kedua itu ada pemasaran. Terdapat 3 kode juga, ada P1, P2, dan P3. Untuk P1 yang pertama risikonya untuk P1 risikonya banyak pesaing, pengendalian risikonya menggunakan risk retention. Solusinya memberikan pelayanan luar biasa kepada pelanggan demi terciptanya kepuasan pelanggan. Untuk P2 risikonya perubahan preferensi konsumen. Pengendalian risikonya risk reduction. Solusinya membuat inovasi baru melalui menu atau varian rasa atau gulai agar konsumen tertarik. Kemudian untuk P3 risikonya kurangnya promosi, pengendalian risikonya menggunakan risk reduction. Solusinya memanfaatkan media sosial untuk melakukan promosi dengan jangkauan yang lebih luas. Dan jenis risiko yang ketiga itu ada operasional. Untuk kodenya itu ada O1, O2, O3, dan O4. Untuk O1 risikonya itu produk yang tidak terjual habis. Pengendalian risikonya menggunakan risk reduction. Solusinya menyimpan makanan yang masih layak untuk dijual kembali. Untuk O2 risikonya kualitas produk kurang konsisten, pengendalian risikonya juga risk reduction. Solusinya memastikan bahwa makanan sudah sesuai standar resep dan merasakan makanan terlebih dahulu sebelum dijual. Untuk O3 risikonya kebocoran gas. Pengendalian risikonya menggunakan risk reduction. Solusinya melakukan pengecekan gas secara berkala sebelum memasak. Kemudian untuk O4 risikonya keterlambatan membuka toko. Pengendalian risikonya itu menggunakan risk reduction juga. Untuk solusinya membangun hubungan yang baik dengan pemasok agar dapat memastikan pengiriman tepat waktu dan mencari alternatif lain demi terciptanya ketepatan.
Yang jenis risiko terakhir itu ada SDM atau sumber daya manusia. Untuk terdapat 3 kode yaitu S1, S2, dan S3. Untuk S1, risikonya itu kecelakaan kerja. Pengendalian risikonya itu menggunakan risk reduction. Solusinya menerapkan SOP dalam bekerja agar tidak terjadi kecelakaan kerja dan diberlakukan perlengkapan K3 atau P3K. Kemudian untuk S2, risikonya itu kekurangan tenaga kerja, pengendalian risikonya sama risk reduction. Untuk solusinya, memberikan vitamin dan menerapkan pola hidup sehat untuk para karyawan agar karyawan tetap sehat. Untuk yang terakhir ada S3, risikonya kecurangan tenaga kerja. Untuk pengendalian risikonya itu risk reduction. Solusinya melakukan pengawasan yang cermat terhadap kinerja dan perilaku karyawan. Selanjutnya ada monitoring risiko yang dilakukan oleh Rumah Makan Mahkota Minang. Yang pertama itu ada continual. Continual adalah monitoring yang selalu berlangsung. UMKM Rumah Makan Mahkota Minang dapat mengetahui potensi risiko yang akan terjadi dan dapat mengantisipasi serta mengatasinya dengan baik dengan melakukan monitoring secara terus-menerus. Yang kedua itu ada voluntary. Voluntary yaitu strategi pemantauan risiko yang tidak diwajibkan oleh hukum tetapi dilakukan oleh perusahaan untuk membantu mereka belajar dari peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. UMKM Rumah Makan Mahkota Minang melakukan pemantauan risiko karena perusahaan menyadari pentingnya evaluasi risiko yang telah terjadi sebelumnya. Monitoring yang dilakukan oleh Rumah Makan Mahkota Minang yaitu yang pertama dengan menerapkan pelatihan kedisiplinan karyawan untuk mematuhi SOP agar mendapat sanksi ketika terlambat. Kemudian yang kedua, dengan melakukan pengecekan rutin toko setiap 1 bulan 2 kali. Yang ketiga, dengan meningkatkan kualitas produk dan menunjukkan ciri khas dari masakan rumah makan Mahkota Minang. Yang terakhir, dengan melakukan pencatatan setiap keluar masuk arus kas keuangan dengan menggunakan mesin kasir. Selanjutnya, kesimpulan, berdasarkan hasil wawancara dan analisis kelompok kami, UMKM Rumah Makan Mahkota Minang memiliki 13 risiko berdasarkan 4 fungsi perusahaan. Kemudian dari setiap risiko tentunya memiliki frekuensi dan tingkat kegawatan yang berbeda, di mana risiko P3, O1, K3, P1, dan O4 menjadi risiko yang mengancam pencapaian dan tujuan dari perusahaan, sehingga perusahaan atau pemilik harus lebih mengutamakan pengendalian risiko tersebut. Sedangkan bagi risiko lainnya merupakan risiko yang tidak berbahaya, namun pemilik sebaiknya tidak mengabaikan risiko tersebut. Kemudian yang terakhir ini ada foto dokumentasi kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok 8. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.